3 1A15 dan kelompok 8. Di sini kami akan membahas materi bahasa Inggris yang berjudul infinitif dan gerund. Dalam bahasa Inggris, kata kerja bisa berubah bentuk menjadi infinitif and gerund, tergantung fungsi dan posisi dalam kalimat tersebut. Kedua bentuk ini sering digunakan dalam percakapan maupun tulisan. Tapi, banyak yang masih kebingungan. Kapan sih harus memakai to plus verb dan kapan sih harus memakai verb plus ing? Kita akan menjelaskan secara rinci pengertian, fungsi, dan contoh penggunaan infinitif and gerund, disertai contoh kalimat dan dialog singkat agar lebih mudah dipahami. Sekarang, kita mulai dengan pembahasan pertama tentang infinitif yang akan dijelaskan oleh Nadia. Infinitif adalah bentuk dasar kata kerja yang diawali dengan kata to dan diikuti oleh kata kerja pertama atau verb one. Fungsi infinitif dapat berperan sebagai subjek, objek, pelengkap, penunjuk tujuan, atau muncul setelah kata sifat. Infinitif sendiri dapat digunakan untuk menyatakan tujuan, keinginan, rencana, atau maksud seseorang dalam kalimat. Rumus dari infinitif adalah to plus verb. For example, to study, to eat, to sleep, to go, and to read. Sesuai dengan fungsi infinitif yang terbagi menjadi 5, berikut adalah beberapa contoh penggunaannya. First, as a subject, to study English is important. Belajar bahasa Inggris itu penting. Second, as an object, I want to sleep early. Saya ingin tidur lebih awal. Third, as a compliment, her dream is to become a doctor. Mimpinya adalah menjadi seorang dokter. Fourth, to show a purpose, he goes to the gym to exercise. Dia pergi ke gym untuk berolahraga. And last, after an adjective, I'm happy to see you again. Saya senang bisa melihatmu lagi. So, infinitif digunakan untuk menjelaskan maksud atau tujuan tindakan dalam kalimat. Hello everyone, now I will explain about gerund. So, gerund itu adalah bentuk kata kerja yang ditambah akhiran ing, tapi fungsinya sebagai kata benda noun. Different subject come from a verb. A gerund is used to talk about activities, habits, or ideas seperti kegiatan, kebiasaan, atau ide tertentu. Formula rumus verb plus ing. Contohnya reading, playing, swimming, cooking, reading. Use gerund next or sentence, sound, or natural and smooth tense in English. Now, let's look at the function and example of gerund. The first, gerund can be used as a subject. Example, reading helps improve your vocabulary. Artinya, membaca membantu meningkatkan kosakata. The second, gerund can be used as an object. Example, I enjoy watching movies. Artinya, saya suka menonton film. The third, gerund can be used after profession. Example, she is interested in dancing. Artinya, dia tertarik untuk menari. The fourth, gerund can be used after certain verbs. Example, he finished doing his homework. Artinya, dia selesai mengerjakan PR-nya. And the last one, gerund can be used after adjective.
Example, it's worth trying. Artinya, itu layak dicoba. Gerund digunakan untuk melambangkan kegiatan atau kebiasaan sehari-hari. Mestinya, buat kalimat terdengar lebih jelas, natural saat kita berbicara dalam bahasa Inggris. Just listening to music while waiting for the lecture. I usually read books while waiting like this. I prefer snacking while listening to music. I sometimes write my diary while drinking tea. We are living so chill today. Yes. Dalam percakapan tadi ada kata listening, reading, and writing, yang mana semuanya adalah merupakan bentuk kiraan, yaitu kata kerja yang berubah fungsi menjadi kata benda untuk menggambarkan aktivitas sehari-hari. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan infinitif and gerund. Keduanya berasal dari kata kerja, tapi penggunaannya berbeda. Infinitif yaitu to plus verb digunakan untuk menunjukkan tujuan atau niat. Contohnya, I want to eat, I plan to go tomorrow. Sedangkan gerund yaitu verb plus ing digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau kebiasaan. Contohnya, I enjoy eating, he finished studying. Beberapa kata kerja hanya diikuti infinitif, seperti want, need, plan, or decide. Sedangkan beberapa lainnya hanya diikuti oleh gerund, seperti enjoy, finish, void, or mind. Ada juga kata kerja yang bisa diikuti kedua-duanya, tapi artinya berbeda. Contohnya, I stop to eat, yang berarti saya berhenti untuk makan. Ada juga I stop eating, artinya saya berhenti makan. Jadi perbedaan kecil antara to plus verb dan verb plus ing itu dapat mengubah arti kalimat secara keseluruhan. Infinitif adalah to plus verb yang digunakan untuk menyatakan niat dan tujuan. Gerund adalah verb plus ing yang digunakan untuk menyebut aktivitas atau kegiatan. Keduanya memiliki kata kerja, namun memiliki fungsi yang berbeda. Jika kita bisa membedakannya, kalimat bahasa Inggris kita akan terlihat dan terdengar lebih tepat dan natural. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Semoga penjelasan dan contoh-contohnya bisa bantu kalian mengerti bedanya to plus verb dan verb plus ing. Semoga juga materinya bisa bermanfaat dan bisa dipakai dalam penulisan ataupun percakapan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari kita. Thanks for watching, bye-bye.